tingkat pengajaran, materi pelajaran, setiap tahun ajaran, topik-topik pelajaran, serta aktivitas yang dilakukan setiap siswa pada setiap materi pelajaran. Nah, dalam mukadimah, Ibnu Khaldun membagi ilmu menjadi dua macam, yaitu pertama, ilmu nakiliyah, ilmu yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, yang termasuk dalam ilmu ini adalah ilmu qiraat, ilmu hadis, ilmu usul fikih, ilmu kalam, ilmu bahasa Arab, ilmu tasawuf, ilmu takbir, al-ru'yah, Al-Quran yang telah dinamakan pada peserta didik akan menjadi pegangan dalam hidupnya. Yang kedua ada ilmu akiliyah, ilmu yang bersumber pada akal. Dibagi juga menjadi 4 macam, yaitu ilmu logika, ilmu fisika, ilmu metafisika, dan ilmu matematika. Nah, selanjutnya akan dijelaskan oleh Ulfah. Ya, baik, saya akan melanjutkan. C. Klasifikasi ilmu pengetahuan menurut Ibnu Khaldun. Dalam mukaddimah, Ibnu Khaldun telah mengemukakan macam-macam ilmu pengetahuan. Ibnu Khaldun mengklasifikasikan pendidikan menjadi 3, yaitu ilmu lisan atau bahasa, yaitu ilmu lughah, nahwu, bayan, dan sastra, adab atau bahasa yang tersusun secara puitis atau syair. Yang kedua ada ilmu nakliyah, yaitu ilmu yang diambil dari kitab suci dan sunnah Nabi. Sebagaimana dituliskan Ibnu Khaldun, Al-Ulum An-Nakliyah Al-Wadiyah, yang semuanya bersandar kepada informasi berdasarkan otoritas syariat yang diberikan. Ilmu-ilmu nakli oleh Ibnu Khaldun dibedakan dalam beberapa cabang, ilmu tafsir, ilmu qiraat, ilmu-ilmu hadis, usul fiqh, dan ilmu kalam. Yang ketiga ada ilmu akliyah. Menurut Ibnu Khaldun, ilmu-ilmu intelek al-ulum al-akliyah cukup alamiah bagi manusia karena manusia adalah makhluk yang berpikir. Ilmu-ilmu itu tidak terbatas untuk suatu kelompok khusus milah. Akan tetapi dipelajari oleh anggota-anggota berbagai milah yang semuanya secara sama-sama mampu untuk mempelajarinya dan melakukan riset di dalamnya. Ilmu-ilmu itu terdapat dalam kehidupan manusia sejak mula peradabannya di dunia. Ilmu-ilmu ini disebut dengan ilmu-ilmu filsafat dan hikmah. Ilmu mencakup 4 macam, yaitu 4 macam ilmu. Pertama, ilmu logika atau mantik, ilmu untuk menghindari kesalahan pemikiran dalam proses penyusunan fakta-fakta yang ingin diketahui, yang berasal dari berbagai fakta tersedia yang telah diketahui. Kedua, para filsuf dapat mempelajari substansi elemental yang dapat dirasa dengan indera. Ketiga, mempelajari masalah-masalah metafisika spiritual. Ilmu ini disebut ilmu metafisika. Keempat, studi tentang berbagai ukuran. Mencakup 4 macam ilmu yang disebut ilmu matematik, geometri, aritmetika, mustika, dan astronomi. Yang D, metode perolehan ilmu pengetahuan. Dalam kitab Muqaddimah, Ibnu Khaldun menjelaskan bahwa ilmu pengetahuan bisa diperoleh dengan cara 1. Berpikir, tafakur. Berpikir adalah aplikasi akal untuk membuat analisa dan sintesa melalui alat indera. Arti kata afidah, jamak dari fuad, dalam firman Allah Ta'ala, dan menjadikan pendengaran, penglihatan, dan hati nurani bagi kamu. Fuad inilah yang dimaksud dengan pikiran atau fikar. Yang 2, keraguan-raguan, skeptisme. Ibnu Khaldun berpendapat bahwa ilmu pengetahuan dan pengajaran merupakan hal yang alami di dalam peradaban manusia. Sebab manusia telah dikelompokkan ke dalam hewan dalam hal indera, gerak, makanan, tempat berlindung, dan lain-lainnya. Manusia berbeda dengan hewan karena kemampuannya untuk berpikir, yang dengan alat itu dia mendapat petunjuk untuk memperoleh penghidupannya dan saling membantu di antara sejenisnya.
serta mengadakan kesatuan sosial yang dipersiapkan bagi kerjasama. Yang ketiga, pembiasaan atau takwid. Menurut Ibnu Khaldun, pengajaran ilmu pengetahuan merupakan keahlian. Pengajaran muncul dari kebiasaan dan kebiasaan berbeda dengan pemahaman dan pengetahuan melalui hafalan. Pemahaman akan suatu masalah yang termasuk bagian dari disiplin ilmu yang tunggal